Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Darmainis selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis di semester 1. Semangat pagi kepada teman-teman semuanya. Saya sebelumnya akan memperkenalkan diri. Nama saya Wahyudi Nugraha. Saya dari Prodi Manajemen. Saya di sini akan membahas mengenai manfaat etika bisnis dalam perusahaan dan etika utilitarianisme dalam berbisnis. Oke, saya akan membahas mengenai manfaat etika bisnis dalam perusahaan. Nah, untuk manfaat etika bisnis dalam perusahaan, saya akan membahas ada 4, yaitu yang pertama, memiliki citra baik di mata konsumen. Yang kedua, perusahaan menjadi terpercaya. Yang ketiga, menjunjung nilai moral. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama. Nah, saya akan membahas mulai dari nomor 1 yang isinya memiliki citra baik di mata konsumen. Citra atau gambaran yang baik mengenai hasil hubungan perusahaan dengan konsumen dapat melekat pada perusahaan sebagai prestasi yang akan dikenal oleh masyarakat umum dan calon konsumen lainnya sebagai pertimbangan yang menguntungkan. Misalkan ada sebuah minimarket lah misalnya ya, saya sebutkan misalnya Alfamart atau ada juga Indomaret. Karena konsumen sudah hafal mau beli kebutuhan pokok yang lebih murah, lebih dekat dengan tempat tinggalnya, jadi mereka memilih di Alfamart atau Indomaret tersebut gitu misalnya. Terus yang kedua, ini ada perusahaan menjadi terpercaya. Perusahaan yang menerapkan etika bisnis akan mendapatkan manfaat berupa kepercayaan dari konsumen. Selain itu, etika bisnis juga bermanfaat untuk menunjukkan perusahaan memiliki kejujuran dan tidak akan membohongi konsumen. Kepercayaan pun menjadi semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat loyal dalam menjalankan bisnis. Misalkan ada suatu promo di suatu minimarket kayak yang tadi saya contohkan, misalkan di Alfamart atau di Indomaret. Jadi promonya tidak hanya secara tertulis, tapi saat ditransaksikan di kasir pun harganya memang ada promo atau diskon seperti itu. Terus saya akan membahas yang ketiga, menjunjung nilai moral. Etika bisnis tentu erat kaitannya dengan nilai moral yang melandasi agar suatu etika dapat terlaksana. Karyawan dapat menjadi lebih akrab satu sama lain dan lebih sopan santun dalam bertutur kata serta bercengkrama. Jadi kalau misalkan atasan kepada bawahan kalau misalnya ada teguran, jadi tegurannya langsung dipanggil, dinasihati dengan baik, jangan dimarah-marahin langsung, seperti itulah. Yang keempat, memperhatikan kepentingan bersama.
Terlaksananya etika bisnis dalam perusahaan akan menyebabkan kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan individu atau golongan. Contohnya, ya kalau misalkan ada permasalahan di individu, tapi kita sedang bertanggung jawab kepada perusahaan, jadi jangan dikait-kaitkan permasalahan individu kepada saat kita lagi kerja gitu. Ya mungkin seperti itu yang saya bahas mengenai manfaat etika bisnis dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai etika utilitarianisme dalam bisnis. Apa itu etika utilitarianisme dalam bisnis? Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilitas, yang berarti berguna, bermanfaat, atau menguntungkan. Jadi, utilitarianisme mengatakan bahwa bisnis adalah baik dilakukan jika bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada konsumen atau masyarakat. Kriteria dan prinsip etika utilitarianisme. Di sini saya akan membahas 3. Yang pertama, manfaat, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan suatu manfaat atau kegunaan tertentu. Jadi kebijaksanaan atau tindakan yang baik adalah yang menghasilkan hal yang baik juga. Yang kedua yaitu manfaat terbesar, yaitu bahwa kebijaksanaan atau tindakan itu mendatangkan manfaat terbesar atau dalam suatu situasi tertentu lebih besar dibandingkan dengan kebijakan atau tindakan alternatif lainnya, atau jika yang dipertimbangkan adalah soal akibat baik atau akibat buruk dari suatu kebijaksanaan atau tindakan, maka suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral jika mendatangkan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan keburukan. Yang ketiga, manfaat terbesar bagi sebanyak orang mungkin. Jadi, suatu kebijaksanaan atau tindakan dinilai baik secara moral jika tidak hanya mendatangkan manfaat terbesar, melainkan jika mendatangkan manfaat terbesar bagi sebanyak orang mungkin. Seperti itu. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan. Semoga kedepannya nanti akan lebih diperjelas lagi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan perhatian dari Bapak Darwinis. Semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat banyak orang. Terima kasih.